Hey, pretty stranger, I think you look cute. Can I get your number? I wanna know you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina Auliasari selaku Rektor Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Yang terhormat Ibu Elsa Dwi Aprila sebagai Bidan Pemateri. Yang terhormat kepada Saudari Dea Amalia Haris selaku Ketua Pelaksana Acara. Dan yang terhormat kepada seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, berikut saya akan membicarakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, Erdita Rahmadini, selaku pembawa acara. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa oleh seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Dina Auliasari selaku Rektor Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Yang keempat, sambutan dari Ibu Elsa Dwi Aprila selaku Bidan Pemateri. Yang kelima, sambutan dari Dea Amalia Haris selaku pelaksana acara dalam judul Peningkatan Pendidikan Kesehatan Ibu melalui penyuluhan tentang tekanan darah dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, khususnya jurusan kebidanan. Yang terakhir, penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara yang sudah kita lewati. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars Mahasiswa. Sebuah
catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Rektor Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Kepada Ibu Dina Auliasari, saya persilahkan. Baik, yang saya hormati Bidan Elsa Dwi Aprila serta petugas kesehatan lainnya, yang saya hormati Dea Amalia Hari selaku Ketua Pelaksana Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, dan yang saya hormati seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan kesehatan bagi diri kita semua, sehingga kita dapat hadir di auditorium Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dengan tema hari ini, Hari Ibu 22 Desember 2020, kita peringati sebagai Hari Kesehatan Keluarga Bangsa Indonesia melalui penyuluhan tentang tekanan darah, peningkatan pendidikan kesehatan pada ibu. Dengan penuh hati saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswa sekalian. Selanjutnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kekuatan yang telah diberikan kepada kita, khususnya kepada para ibu yang sampai hari ini masih belum kehilangan semangat juangnya dalam menangkap sekaligus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikmah Hari Ibu. Yang kita peringati bersama-sama dengan para ibu di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini. Hadirin yang mulia, khususnya para ibu, peran ibu pada masa sekarang tampaknya makin meningkat. Bersamaan dengan itu, makin berat pula tantangan yang kita hadapi. Namun, sebagai bangsa yang besar, maka kita tentunya sepakat untuk pantang menyerah, pantang mundur, dan pantang mengeluh. Semua tantangan hidup sehari-hari seakan makanan lezat yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan penuh kesadaran.
Dengan kesempatan hari ini bertepatan pada Hari Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kesehatan memanglah sangat penting bagi diri kita semua, tanpa terkecuali. Baik untuk kalangan muda maupun orang-orang telah dewasa sekalipun, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan. Berbicara tentang tema hari ini, yaitu tentang bahaya hipertensi, sebagai seorang wanita pasti kita melalui masa ini. Bahkan bukan di kalangan wanita saja, tapi bapak, anak, orang tua juga bisa merasakannya. Namun, jadilah wanita yang siap akan hal itu, yakni bahwa hipertensi merupakan tekanan darah, merupakan salah satu faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah. Seringkali mereka yang mengidap hipertensi tidak menunjukkan gejala, sehingga baru disadari bila telah menyebabkan gangguan organ seperti gangguan fungsi jantung atau stroke. Akibat yang ditimbulkannya sudah barang tentu menjadi masalah kesehatan masyarakat dan segera mendapat perhatian dari Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Saudara sekalian, di sini diharapkan untuk para ibu perlu adanya dukungan psikologis untuk wanita yang mengalami hipertensi, sehingga mereka memiliki kualitas hidup yang positif, karena hipertensi merupakan hal yang wajar. Selain itu, dianjurkan pada wanita-wanita hipertensi untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena gaya hidup yang sehat akan membantu wanita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang timbul saat hipertensi, serta dapat menyadari dan mengantisipasi sedini mungkin. Oleh karena itu, saya sebagai Rektor Poltekkes Kemenkes mendukung penuh adanya acara penyuluhan ini guna memberikan pengetahuan sejak gejala awal, pencegahan, bahkan pencegahan yang dilakukan untuk ibu yang hipertensi kepada seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes, khususnya pada para kaum wanita. Mari bersama-sama kita sadar sejak dini demi kesehatan kita bersama. Karena bangsa yang sehat menciptakan generasi yang berkualitas. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aulia Sari yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja kita ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Saudari Dea Amalia Hari selaku Ketua Pelaksana Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Kepada Saudari Dea Amalia Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja. Yang saya hormati Ibu Dina Auliasari selaku Rektor Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, dan saya hormati Bidan Elsa Dwi Aprila serta petugas kesehatan lainnya. Dan saya hormati seluruh teman-teman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengajak para hadirin untuk senantiasa semuanya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya, hingga kita dapat hadir di audium Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 ini. Dengan tema Hari Ibu 22 Desember 2016, kita memperingati sebagai Hari Kesehatan Keluarga Bangsa Indonesia. Melalui Indonesia, penyuluhan tentang tekanan darah peningkatan pendidikan kesehatan pada ibu. Dengan sepenuh hati, saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor Dina Auliasari yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama memperingati Hari Ibu, yang telah menyampaikan pesan dan kesan untuk para hadirin, khususnya para ibu, malaikat dalam hidup kita. Dan saya ucapkan terima kasih pada hadirin yang telah dengan semangat memperhatikan Hari Ibu, yang akan membahas mengenai melalui penyuluhan tentang hipertensi, peningkatan pendidikan kesehatan pada ibu. Semoga dengan ikutnya ibu-ibu ke acara ini dapat menambah wawasan mengenai bahaya hipertensi, meningkatkan pendidikan kesehatan pada ibu. Yang pasti saya akan sangat mempengaruhi baik fisik ataupun psikologis ibu. Tidak hanya kesehatan reproduksi ibu saja,
tetapi juga kesehatan yang lain di kalangan remaja Indonesia. Kita tercinta ini. Pastinya akan banyak sekali informasi yang kita dapat. Maka dari itu saya harap agar pada hadiri memanfaatkan acara ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan menyimak baik-baik sejelas yang akan disampaikan dan dapat bertanya apabila masih ada yang kurang dimengerti. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Dan selamat menikmati acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dea Amalia Haris yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu sambutan sekaligus penyuluhan dari Ibu Bidan Elsa Dwi Aprila sebagai pemateri dengan judul Peningkatan Pendidikan Kesehatan Ibu melalui penyuluhan tentang bahaya hipertensi dalam rangka memperingati Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Saya persilakan. Kepada Ibu Elsa Dwi Aprila, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinas Auliasari selaku Rektor Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Yang saya hormati Saudari Dea Amalia Hari selaku Ketua Pelaksana Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Dan yang saya hormati seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-pertama, saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di gedung aula Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dengan memperingati Hari Ibu, tingkatan pendidikan kesehatan ibu tentang tekanan darah. Dengan cara pemulihan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Dengan sepenuh hati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dengan kesepakatan hari ini yang bertepatan pada hari ini. Saya ingin menyampaikan penyuluhan tentang tekanan darah. Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan. Pertama ini tentang peningkatan pendidikan kesehatan ibu melalui tekanan darah mahasiswa Poltekkes Kemenkes 1 Jakarta 1. Yang pertama ini ada pengertian tekanan darah, jenis tekanan darah, cara pengukuran tekanan darah, pengendalian tekanan darah, dan penyakit pada tekanan darah. Nah, di sini ada pengertian tekanan darah. Apa sih itu pengertian tekanan darah? Nah, tekanan darah ini adalah tenaga yang berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pengertian tekanan darah dalam merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Nah, yang kedua ini ada jenis-jenis tekanan darah nih. Nah, tekanan yang pertama ini ada tekanan sistolik. Nah, tekanan sistolik ini tuh adalah tekanan darah dalam arteri yang terjadi ketika darah itu dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, yaitu ketika otot jantung berkontraksi dengan sempurna. Nah, yang kedua ini ada tekanan diastolik. Nah, tekanan diastolik ini adalah tekanan sisaan tekanan dalam arteri saat jantung beristirahat, yaitu ketika otot jantung bereaksi sempurna. Tekanan ini dinyatakan dalam bentuk angka pecahan. Selanjutnya ini ada cara pengukuran tekanan darah. Cara pengukuran tekanan darah ini tuh pengukuran tekanan darah dilakukan dengan cara palpasi. Kita dapat melakukan sendiri. Di samping ini tuh kita dengan berkembangnya teknologi saat ini dapat menggunakan alat teknologi yang canggih. Tekanan darah ini dapat diukur dengan dua metode nih. Yang pertama ini metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini metode yang menggunakan jarum atau kanula yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah
dan dihubungkan dengan manometer. Metode ini tuh cara yang sangat tepat untuk pengukuran tekanan darah, tapi butuh juga peralatan yang lengkap dan keterampilan yang khusus. Selanjutnya ini nih ada metode tidak langsung atau indirect method. Nah, metode ini tuh digunakan sphygmanometer atau tensimeter. Selanjutnya ini tuh ada tekanan darah dapat diukur dengan dua cara, yaitu cara palpasi dan cara akultasi. Nah, cara palpasi itu cara yang hanya dapat diukur dengan tekanan sistolik. Kalau yang cara akultasi ini, cara yang dapat diukur dengan tekanan sistolik maupun tekanan diastolik. Cara ini memerlukan alat stetoskop. Nah, setelah mengetahui tekanan darah, pasti Anda ingin nih mengetahui apa sih tekanan darah Anda ini termasuk normal atau tinggi. Nah, berikut ini tuh juga ada penggolongan tekanan darah berdasarkan ungkayan hasil pengukuran dengan tensimeter untuk tekanan sistolik dan diastolik. Nah, selanjutnya ini tuh ada pengendalian tekanan darah. Sebelumnya tuh pengendalian ini tuh untuk meningkatkan darah di dalam arteri itu bisa ada beberapa cara. Yang pertama itu jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Yang kedua ini arteri besar kehilangan kelenturan dan menjadi kaku sehingga tuh mereka tidak dapat nih mengembangkan pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Karena itu darah pada setiap denyut jantungnya ini dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit daripada biasanya yang menyebabkan naik tekanannya. Inilah yang terjadi nih pada usia lanjut, di mana dinding arterinya itu telah menebal dan kaku karena arteriorektrosis. Nah, selanjutnya ini dengan cara yang sama, tekanan darah juga meningkatkan nih pada saat terjadinya vasokontraksi, yaitu jika arteri kecil atau arteriola untuk sementara waktu mengerut karena perangsangan saraf atau hormon di dalam darahnya. Nah, bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini juga terjadi nih jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air di dalam tubuh. Nah, volume darah dalam tubuh meningkat sehingga tekanan darahnya juga meningkat. Nah, penyakit pada tekanan darah itu ada dua nih, ada hipertensi dan hipotensi. Sebentar. Nah, yang pertama ini ada penyakit hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, merupakan penyakit kelainan jantung dan pembuluh darah yang mengalami peningkatan tekanan darah. Tekanan darah seorang dengan ukuran berat, tingkat aktivitasnya ini biasanya tuh adalah 180/80 mmHg. Nah, seseorang tersebut menderita hipertensi jika tekanan darahnya ini di atas 140/90. Nah, untuk gejala hipertensi nih biasanya tuh gejala yang kita alami nih. Pertama itu sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah. Terus pandangannya tuh menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Terus juga penyebab darah tinggi ini tuh ada banyak sih untuk faktornya. Itu tuh yang pertama karena faktor keturunan, terus juga usia, terus keseringan mengkonsumsi garam, terus kolesterol, terus obesitas, stres, terus merokok, dan kafein. Nah, untuk pencegahan darah tinggi itu kita biasanya itu mengurangi makanan yang mengandung kalium, terus juga makan makanan yang sehat, supaya tidak darah tinggi, terus juga rajin berolahraga. Selanjutnya ini ada hipotensi.
Nah, hipotensi itu penyakit darah rendah atau hypotension adalah suatu keadaan di mana nih letakan darah seseorang turun di bawah angka normal, yaitu penyampaian nilai rendahnya itu 90/60. Nah, telah dijelaskan juga pada artikel. Terus juga tuh kalau untuk gejala hipotensi itu tanda-tandanya yang pertama itu kita sering pusing, sering nguap, terus penglihatannya tuh terkadang yang dirasakan itu kurang jelas atau kunang-kunang. Nah, untuk penyebab penyakit darah rendah ini, kalian tuh bisa faktor-faktornya itu bisa kurangi memompa darah dari jantung, terus juga volume darahnya berkurang, terus kapasitas pembuluh darahnya juga berkurang. Terus untuk penanganan hipotensi atau darah rendah itu, kalian bisa minum air putih, mengkonsumsi makanan, rajin berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Elsa Dwi Aprila atas sambutannya sekaligus penyuluhannya. Dan sekarang kita memasuki acara puncak, yaitu sesi tanya-jawab. Adapun syarat bagi penanya, yaitu penanya mengacungkan tangan, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya persilakan kepada hadirin yang ingin bertanya. Baik, saya Dea Amalia dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, izin bertanya. Bagaimana cara menggolongkan tekanan darah seseorang itu rendah atau normal atau tingginya, dan beberapa batas ketinggian tekanan darah seseorang? Baik, terima kasih. Baik, kepada bidan pemateri, silakan dijawab dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea Amalia Haris. Yang pertanyaan ini, bagaimana cara menggolongkan tekanan darah seseorang itu rendah, normal, atau tinggi, dan berapa batas tertinggi tekanan darah seseorang? Pada dasarnya nih, tekanan darah itu selalu berubah-ubah, nggak sesuai dengan irama harian tubuh. Jadi tuh kalau kita melakukan kegiatan atau berolahraga, tekanan darah akan naik. Nah, pada saat kita istirahat atau tidur, tekanan darah ini juga nurun. Ketika bangun tidur, tekanan darahnya juga naik, dan begitu juga tuh seterusnya. Nah, untuk ukuran darah yang normal ini pada setiap individu itu berbeda-beda sesuai usia dan kegiatannya masing-masing. Tekanan darah seseorang itu dengan ukuran berat, tingkat aktivitasnya, dan kesehatan normalnya ini 120/80 mmHg. Seseorang disebut menderita hipertensi ini juga jika tekanan darahnya ini di atas 140/80 mmHg. Begitu, saudari. Saya persilahkan kepada audiens jika ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup acara sesi tanya-jawab ini. Acara selanjutnya yakni pesan dan kesan terhadap penyelenggaraan acara hari ini yang akan disampaikan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, khususnya jurusan kebidanan. Kepada mahasiswa yang berkenan, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amalia Haris, selaku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, akan memberikan saran dan pesannya kepada acara ini. Baik, terima kasih kepada Bidan Elsa yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua sehingga kami mengetahui apa yang diberikannya. Dan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya, telah datang ke acara kami. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pemberian tanda terima kasih kepada Bidan Elsa yang telah mengisi pemateri pada hari ini.
Baik Ibu Bidan, ini tanda terima kasih kami dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Mohon diterima ya Ibu Bidan. Baik, terima kasih sudah percaya dan sudah meyakinkan saya untuk menjadi narasumber di acara kegiatan hari ini. Saya terima ya, Bu. Ya baik Ibu. Baik, mengingat kita sudah di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina Auliasari selaku Rektor Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, Ibu Elsa Dwi Aprila, dan seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, khususnya jurusan kebidanan, yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini. Saya, selaku pembawa acara, meminta maaf bila ada kata-kata ataupun ucapan saya yang salah. Semoga apa yang telah disampaikan materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.